Orang yang dapat mentertawai dirinya adalah orang yang kuat, adalah orang yang smart. Dalam hal ini, Gibran Rakabumi, calon wakil presiden dari kubu Prabowo, dari kubu paslon nomor 2, enjoy dan menikmati sematan-sematan gelar para buzzer di media sosial terkait dengan urusan soal belimbing sayur dan juga Samsul. Bukan partai politik. Nah, teman-teman, ini saya ingin mengutip salah satu pemikiran dari kaum Kartesian yang dalam bahasa Latin menyebutkan cogito ergo sum, ya, yang mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada. Dalam konteks Gibran, ya, pemikiran Kartesian ini menarik untuk memberikan inspirasi. Gibran boleh mengatakan bahwa karena aku berdebat, maka aku ada. Ya, jadi saya ulangi, Gibran boleh mengatakan bahwa aku berdebat, maka aku ada. Mengapa hal ini menarik untuk kita percakapkan? Selama ini sebelum Gibran naik ke atas panggung, tentu jagat publik dibuat dengan bertanya-tanya atau pertanyaan yang besar terkait dengan kapabilitas atau kompetensi dari seorang calon wakil presiden yang diharapkan memiliki power atau kekuatan dalam meyakinkan publik bahwa sosok seorang Gibran itu adalah orang yang pantas untuk mendampingi seorang presiden. Nah, disinilah keraguan publik mulai muncul dan kemudian buzzer kemudian memberikan penekanan-penekanan atau meng-underline beberapa statement-statement Gibran yang kemudian dalam pikiran mereka bahwa itu akan membunuh karakter atau melemahkan kekuatan keyakinan publik terkait dengan pilihan mereka pada Gibran. Tetapi ternyata ketika Gibran mampu hadir dan menjawab bully-bully atau sematan label-label yang harapannya menghancurkan peluang dari cawapres nomor 2, ternyata itu berbanding terbalik. Kita lihat bahwa Gibran sendiri merasa enjoy, merasa nyaman dengan sebutan-sebutan itu. Justru dia memandang bahwa sebutan-sebutan itu sebagai sebuah faktor X yang kemudian meleverage, mengangkat posisi dia jauh dari lawan-lawan cawapres yang lain. Artinya, media sosial ini punya frame menyukai apa yang disebut dengan sesuatu yang viral. Nah, di sini sebenarnya momentum itu didapatkan oleh Gibran. Kita lihat misalkan mengutip statement yang juga menyudutkan Gibran dari salah seorang politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, yang kemudian mengutip salah satu peribahasa jaka sembung bawa pacul, tidak nyambung Samsul. Ya, ini sesuatu yang sebenarnya ironis, ingin disampaikan untuk melemahkan keyakinan orang bahwa ada masalah dengan Samsul ini. Tetapi Gibran mampu mengolah sesuatu energi yang dihembuskan secara negatif itu menjadi energi yang positif. Sehingga ketika dalam berbagai macam wawancara di media massa, dia selalu tertawa, bahkan suka untuk istilah-istilah tersebut. Ya, bahwa Gibran dikenal sebagai seorang Samsul. Ya, jadi ini sesuatu yang menarik. Nah, teman-teman, kita sedikit saya ingin memberikan garis bawah terkait dengan kualifikasi atau kualitas seorang cawapres. Ya, kita lihat pada diri Gibran. Kalau saya ingin mengutip salah satu pemikiran politik dunia, Emerson, dia mengatakan bahwa sumber ketakutan pada diri seorang yang ingin melakukan perdebatan itu terjadi ketika dia tidak memiliki pengetahuan. Nah, disinilah problemnya, gapnya pandangan publik, prasangka publik bahwa memandang Gibran itu orang yang kemudian tidak berani untuk menghadapi perdebatan-perdebatan. Jauh di kedalaman dirinya, ia punya akumulasi pengetahuan terkait dengan bagaimana jalannya, runningnya sebuah pemerintahan, sekalipun dalam skop yang kecil yang saya katakan dalam konten yang lain. Nah, di sini kita akan lihat bahwa
Gibran memiliki dua komponen yang paling menentukan untuk keberhasilan dia sukses mendulang para voter, ya, para pendukung konstituennya, yaitu satu, memiliki keberanian, dan juga adalah kerendahan hati. Nah, selama ini Gibran mampu memberikan, ya, performa kesan kepada publik bahwa ia adalah seorang yang rendah hati, apalagi ketika terkonfirmasi dengan keberaniannya, dengan pengetahuan yang dia miliki, dia mampu menunjukkan bahwa dia juga bisa perform di dalam berdebat, ya, dalam perdebatan, dan itu dia tunjukkan sehingga orang kemudian punya pikiran, oh ternyata memang Gibran selama ini menyimpan itu, ya. Ini kesan, oh, orang rendah hati, orang yang smart, orang yang punya wawasan, tetapi tidak mau mengumbar wawasan itu ketika dia juga diajak berdebat oleh beberapa komunitas, ya, badan eksekutif mahasiswa atau kalangan-kalangan tertentu. Dia tidak merespon undangan itu, tetapi menyatakan dalam berbagai kesempatan bahwa saya akan hadir dalam perdebatan yang formal, resmi, dan memberikan pengembalian nilai yang sangat tinggi. Saya kira dalam hal ini Samsul berhasil, ya, sebagaimana dikatakan Emerson tadi, bahwa ia punya keberanian disebabkan atau ditopang oleh, ya, sistem pengetahuan yang dimiliki atau akumulasi pengetahuan yang dia miliki. Ya, selamat buat Samsul, ya, belimbing sayur. Prediksi kita, ya, saya secara pribadi, bahwa Samsul akan menjadi calon wakil presiden berikutnya, bukan partai politik.